Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang masjid yang tiba-tiba pindah ke kuburan dalam satu malam yang membuat warga Jawa Timur kaget. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Ada suatu malam yang tenang di sebuah desa kecil di antara Bukit Hijau. Sebuah masjid tua, Masjid Al-Fajr, yang merupakan satu-satunya tempat ibadah di desa itu, tiba-tiba menghilang. Pak Yasin, muadzin sepuh desa, terbangun dengan rasa cemas yang mendalam. Ketika ia keluar rumah dan menuju masjid, masjid itu tidak ada. Hanya ada tanah kosong. Ia pun bergegas menuju rumah Buya Malik, ulama desa, untuk meminta penjelasan. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Buya Malik bersama warga desa pergi mencari masjid yang hilang. Mereka berjalan menuju pemakaman tua yang terletak di ujung desa. Di sanalah mereka menemukan masjid itu, berdiri kokoh di tengah kuburan dengan suasana yang sangat mencekam. Seorang lelaki misterius muncul dari dalam masjid dan menyampaikan pesan bahwa sholat subuh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Warga desa terdiam, merenungkan pesan yang sangat dalam itu. Keesokan harinya, warga desa tidak dapat menerima kenyataan bahwa masjid mereka telah berpindah tempat ke kuburan. Mereka mencoba untuk mencari penjelasan lebih lanjut, mengunjungi beberapa orang yang dianggap bisa memberikan jawaban. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan rasional. Pak Yasin yang masih kebingungan, mencari jawaban kepada Buya Malik. Buya Malik menjelaskan bahwa ini mungkin adalah bentuk peringatan dari Allah, karena umat Islam mulai mengabaikan sholat subuh. Allah tidak pernah memberikan ujian atau peringatan tanpa sebab, kata Buya Malik dengan tegas. Kita semua harus menyadari betapa pentingnya sholat subuh bagi kehidupan kita. Sementara itu, warga desa mulai merasakan keanehan lain. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh pada malam hari, seperti suara adzan yang menggema dari dalam masjid di kuburan. Warga mulai bertanya-tanya apakah masjid itu benar-benar telah berpindah karena keinginan Allah, atau ada hal gaib yang sedang terjadi di desa mereka. Pak Yasin, Buya Malik, dan beberapa warga desa pergi kembali ke pemakaman untuk melihat masjid. Masjid itu tampak semakin megah, namun ada aura yang sangat menakutkan. Mereka kembali bertemu dengan lelaki misterius yang keluar dari masjid. Lelaki itu kembali memberikan pesan yang lebih jelas. Jangan pernah meremehkan sholat subuh. Peringatan ini datang untuk kalian semua. Pada malam hari berikutnya, Pak Yasin memutuskan untuk beribadah di masjid itu, meskipun ia merasa takut. Ketika ia melaksanakan sholat subuh, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah masjid itu adalah tempat yang penuh keberkahan, meskipun berada di pemakaman. Warga desa yang sebelumnya ragu mulai datang satu persatu untuk melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda, dan mereka mulai merasakan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah setelah melaksanakan sholat subuh di masjid yang penuh misteri itu. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian aneh itu. Secara perlahan, kehidupan desa mulai berubah. Warga desa yang dulunya jarang sholat subuh kini datang lebih banyak. Mereka merasa bahwa masjid yang kini berada di pemakaman itu membawa berkah bagi mereka. Mereka mulai menyadari bahwa sholat subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Pak Yasin dan Buya Malik melihat perubahan yang sangat positif di desa mereka. Mereka merasa bangga melihat jamaah yang mulai hadir lebih banyak untuk sholat subuh, dan mereka berterima kasih kepada Allah atas peringatan ini. Namun, ada satu masalah yang masih belum terpecahkan. Masih ada beberapa warga desa yang tidak percaya bahwa peringatan itu datang langsung dari Allah. Mereka beranggapan bahwa kejadian tersebut hanyalah kebetulan atau semacam fenomena alam semata. Suatu malam, sebuah kejadian yang sangat mengerikan terjadi. Masjid Al-Fajr yang berada di pemakaman tiba-tiba terguncang. Langit yang gelap mulai dipenuhi dengan awan gelap yang mengerikan. Semua orang di desa terbangun, dan mereka melihat fenomena yang sangat luar biasa. Masjid itu seperti akan runtuh. Gemuruh suara petir terdengar dari arah pemakaman, seakan-akan dunia sedang mengancam desa itu. Pak Yasin dan Buya Malik bersama warga desa bergegas menuju masjid untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa masjid itu mulai bergetar dengan kekuatan yang sangat besar. Di dalam masjid, mereka mendengar suara tangisan yang memilukan. Itu adalah suara dari seseorang yang sedang berdoa, memohon ampunan kepada Allah. Buya Malik segera masuk ke dalam masjid dan berdoa,
memohon agar peringatan ini dapat diterima oleh seluruh warga desa. Setelah beberapa saat, gemuruh itu berhenti, dan masjid kembali menjadi tenang. Namun, ada perubahan yang sangat signifikan. Masjid itu kini tampak lebih bersinar, lebih terang, dan suasananya penuh dengan kedamaian. Setelah kejadian tersebut, seluruh warga desa mulai merenung. Mereka menyadari bahwa peringatan yang datang melalui masjid di kuburan itu bukanlah sekadar kejadian biasa. Peringatan itu mengajarkan mereka untuk tidak mengabaikan sholat subuh, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk menghargai setiap waktu yang diberikannya. Pak Yasin dan Buya Malik mengadakan pertemuan dengan seluruh warga desa, menyampaikan pesan-pesan dari kejadian yang mereka alami. Mereka menyadari bahwa sholat subuh adalah waktu yang sangat penting, di mana umat Islam mendapatkan berkah dan kedamaian. Ingatlah, sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, kata Buya Malik dengan penuh keyakinan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi warga yang menunda-nunda sholat subuh. Mereka datang dengan penuh keikhlasan dan kehusyukan, merasakan kedamaian yang luar biasa setelah sholat. Desa itu kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan berkah dan kedamaian. Beberapa bulan setelah kejadian yang menegangkan itu, kehidupan di desa kembali normal. Masjid Al-Fajr tetap berdiri kokoh di pemakaman, namun sekarang dipenuhi dengan jamaah yang datang setiap pagi untuk sholat subuh. Desa itu telah menjadi contoh bagi banyak desa lain tentang betapa pentingnya menjaga sholat subuh dan menghargai waktu yang diberikan oleh Allah. Pak Yasin, yang dulu merasa cemas dan gelisah, kini merasa tenang. Ia melihat perubahan besar dalam dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Buya Malik, yang selalu memberikan bimbingan, kini merasa bangga dengan perubahan yang terjadi di desa mereka. Masjid Al-Fajr yang dulu tampak seperti tempat yang menyeramkan, kini menjadi simbol keteguhan iman dan kebersamaan. Setiap hari, suara adzan subuh terdengar lebih merdu, lebih penuh makna. Semua itu berkat peringatan yang datang dari Allah melalui masjid yang berpindah tempat. Kehidupan di desa itu kembali menjadi damai. Semua orang kini sadar bahwa sholat subuh adalah waktu yang sangat penting. Mereka tahu bahwa Allah selalu memberikan petunjuk, meskipun dengan cara yang kadang tidak mereka pahami. Yang penting adalah, mereka harus selalu mendekatkan diri kepadanya dengan penuh ikhlas dan tawakal. Kisah masjid yang berpindah tempat ke kuburan ini mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang biasa maupun yang luar biasa, sejatinya memiliki pesan dari Allah yang dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dan ibadah. Dari cerita ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. 1. Pentingnya sholat subuh. Cerita ini secara khusus menggambarkan betapa pentingnya sholat subuh, yang seringkali dianggap ringan oleh banyak orang. Sholat subuh adalah sholat pertama yang harus dilakukan umat Islam setiap hari, dan keutamaannya sangat besar. Namun, tidak sedikit dari kita yang menunda-nunda atau bahkan meninggalkannya. Kejadian masjid yang berpindah tempat ini adalah peringatan bagi kita bahwa sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini mengingatkan kita akan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam Al-Quran betapa pentingnya waktu, dan sholat subuh merupakan awal dari waktu yang penuh berkah. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada kedua ujung siang dan sebagian dari malam. Sesungguhnya amal-amal baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud 114. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Dengan menjaga sholat subuh, kita memulai hari dengan ibadah yang penuh keberkahan. 2. Keutamaan waktu pagi dan sholat fajar. Sholat subuh atau fajar memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat subuh adalah saksi. Para malaikat menyaksikan sholat subuh dan asar. Maka barang siapa yang menjaga sholat subuh, maka ia akan dilindungi oleh Allah. Bukhari dan Muslim. Pada waktu subuh, banyak orang masih terlelap dalam tidur mereka. Namun, bagi mereka yang bangun dan melaksanakan sholat subuh dengan ikhlas, Allah memberikan perlindungan dan keberkahan yang luar biasa. Waktu subuh juga merupakan saat yang penuh berkah, dan itu adalah waktu yang sangat tepat untuk memohon ampunan dan doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam, bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya sepanjang malam. Quran Surah Al-Insan 26.
Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah, tidak hanya pada siang hari tetapi juga malam dan pagi hari. Pada saat subuh, kita memulai hari dengan doa dan ibadah yang memberikan kekuatan spiritual sepanjang hari. 3. Peringatan untuk tidak meremehkan ibadah. Kisah masjid yang berpindah ini juga mengajarkan kita tentang betapa besar dampak dari meremehkan ibadah, terutama sholat. Saat kita merasa malas atau menganggap remeh ibadah tertentu, Allah mungkin memberikan peringatan dengan cara yang tidak kita sangka. Peringatan ini datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita tentang pentingnya ibadah dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menganggap remeh amal-amal kalian, karena sesungguhnya amal yang kecil jika dilakukan dengan ikhlas bisa bernilai besar di sisi Allah." Quran Surah Al-Baqarah 177. Berkaitan dengan hal ini, peringatan melalui peristiwa besar atau hal-hal luar biasa adalah cara Allah untuk mengingatkan kita akan kesalahan kita. Seperti halnya masjid yang berpindah tempat sebagai tanda dari Allah, kita harus introspeksi diri dan memperbaiki hubungan kita dengannya, terutama dalam menjalankan ibadah sholat. 4. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar ingin berubah dan bertaubat. Meskipun ada peringatan keras yang datang melalui kejadian luar biasa, sesungguhnya Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi umatnya yang ingin kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya dan menerima amal baik mereka dan memberi pahala yang besar bagi orang yang bertobat." Quran Surah Al-Furqan 70. Allah tidak membiarkan kita terjebak dalam kesalahan dan dosa. Peringatan seperti yang digambarkan dalam cerita ini adalah tanda bahwa Allah ingin kita kembali kepadanya dengan ikhlas. Sebagai hamba, kita harus merasa beruntung karena Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum terlambat. 5. Keberkahan dalam bersyukur dan beribadah dengan khusyuk. Berkah akan datang kepada mereka yang mampu menjaga ibadahnya dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Salah satu kunci mendapatkan keberkahan dalam hidup adalah dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, termasuk nikmat waktu dan kesempatan untuk beribadah. Salah satunya adalah sholat subuh, yang bisa membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan berkah. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu." Quran Surah Ibrahim 7. Dengan menjaga ibadah dan bersyukur kepada Allah, kita akan merasakan kedamaian dalam hati, serta keberkahan dalam hidup. Begitu juga dengan menjaga sholat subuh, yang menjadi awal dari hari yang penuh berkah. Dari kisah yang telah kita simak, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan peringatan agar kita tidak lengah dalam beribadah. Sholat subuh adalah waktu yang sangat istimewa, penuh berkah dan keutamaan. Dengan menjaga ibadah sholat subuh, kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membuka pintu keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan waktu, karena setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Keberkahan hidup datang dari ketekunan dalam beribadah, terutama sholat subuh yang merupakan tanda ketaatan kita kepadanya. Marilah kita bersama-sama menjaga sholat subuh dan senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang diberikannya. Semoga kisah ini memberikan kita semua kesadaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjaga sholat kita, dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap hari. Amin.